Program makan bergizi gratis atau program MBG resmi diluncurkan di Kabupaten Seram bagian timur SBT Maluku pada Senin tertanggal 12 Januari 2026 kemarin pemirsa, dan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bula Limumir Wailola dipusatkan di SD Negeri 6 Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait momen ini, kita sudah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, wartawan Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur bahwa program makanan bergizi gratis atau MBG secara resmi telah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian timur pada Senin kemarin, Tribuners. Launching ini ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Bula, Desa Limumir, dan Desa Wailola yang dipusatkan di Sekolah Dasar SD. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Seram bagian Timur Muhammad Miftah Tohar Mariwetimena bersama jajaran Forkopimda, kemudian ada juga pimpinan instansi vertikal, kemudian ada tenaga pendidik serta perwakilan Yayasan Kasih Setia Jaya selaku penyelenggara program. Di mana dalam sambutannya Wakil Bupati menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis ini merupakan investasi jangka panjang khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya anak sejak usia dini. Ia menyebutkan asupan gizi yang cukup dan seimbang menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, kemudian cerdas dan berdaya saing begitu terbenar. Tak hanya itu, dirinya mengakui bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak di SBT sendiri masih menjadi tantangan serius oleh pihaknya. Sehingga kehadiran program makanan bergizi gratis diharapkan mampu memberikan solusi nyata khususnya bagi anak-anak sekolah begitu. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi standar kebersihan serta mutu gizi yang bakal diberikan nanti. Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup langsung oleh Bupati dengan peninjauan dapur MBG di Desa Wailola untuk memastikan kesiap sarana yang ada di dapur tersebut. Dapat kami informasikan juga rekan Justina bahwa pada tahap awal pelaksanaan program MBG ini, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Wailola, Kecamatan Bula ini langsung melayani ribuan penerima manfaat, benar. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Program MBG Muhammad Nasir Anggar. Dirinya menjelaskan bahwa pada minggu pertama operasional Dapur SPPG Wailola sendiri telah menjangkau 1.307 penerima manfaat. Ia menyebut bahwa penerima manfaat program MBG tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik serta kelompok rentan 3B, yakni bayi, balita, dan ibu menyusui. Ia menegaskan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berjenjang menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional agar kualitas layanan dan mutu gizi tetap terjaga. Untuk mengembangkan ke depan, kata dia, melalui skema mitra mandiri direncanakan pembangunan 11 dapur SPPG, meskipun sebagian diantaranya masih dalam tahapan persiapan saat ini. Selain itu, pemerintah pusat melalui pendanaan APBN juga akan membangun dapur SPPG di 3 kecamatan terbenar, yakni itu di Kecamatan Tutuk Tulu, kemudian Kecamatan Siritanuida Timur, dan Kecamatan Werinama. Tak hanya itu, dapur MBG juga direncanakan akan dibangun untuk wilayah-wilayah terpencil guna untuk memastikan pemerataan layanan gizi bagi seluruh masyarakat begitu. Secara keseluruhan Kabupaten SBT sendiri ditargetkan memiliki 59 titik SPPG Tribuners yang tersebar di 16 kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan gizi bagi anak-anak Tribuners. Demikian rekan Justin yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kepala tangannya Pak, izin.
kita sekalian. Tiga. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tiga. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tiga. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon menggelar ajang fun shooting media gathering di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 kemarin. Dalam kegiatan ini, rekan redaksi kami, wartawan Tribun Ambon, Jenderal Luis meraih juara pertama dengan skor tertinggi 165. Jenderal Luis mengaku baru pertama kali menggunakan senjata api dalam kegiatan menembak Tribuners. Untuk informasi lengkapnya, sudah dihimpun rekan kami Maula Pelu, wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Di studio dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dalam ajang fun shooting media gathering yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 melahirkan kejutan besar. Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang mengaku baru pertama kali memegang senjata api justru tampil gemilang dan keluar sebagai juara satu dengan skor tertinggi 165. Kegiatan menembak berlangsung di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik hingga radio. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menggunakan pistol Sig Sauer P226 buatan Jerman serta G2 Combat produksi PT Pindad. Sebelum memasuki sesi penilaian, peserta terlebih dahulu mendapatkan pembekalan teknis hingga membidik sasaran dengan aman dan tepat. Setiap peserta memperoleh 23 peluru, terdiri dari 3 peluru percobaan dan 20 peluru penilaian. Hasil akhir menunjukkan dominasi Jenderal Luis. Dari 20 peluru penilaian, hampir seluruh tembakan tepat mengenai sasaran dengan tingkat akurasi tinggi. Jenderal Luis mengaku bahwa tak menyangka hasil tembakan mampu mengguling peserta lain yang lebih berpengalaman. Pada 10 tembakan pertama, mayoritas peluru Jenderal Luis menghantam area tengah berwarna hitam. Hanya 2 peluru yang mengenai area putih. Pada 10 tembakan berikutnya, ia berhasil menjatuhkan 2 plat besi masing-masing dengan 1 peluru.
Sementara 8 peluru tersisa seluruhnya kembali mengenai target dengan rincian 2 peluru di area nilai 10, 1 peluru di area nilai 9, 3 peluru di area 8, dan 2 peluru di area 7. Hasil itu yang menghantarkan meraih skor 165. Berdasarkan hasil penilaian 3 penembak terbaik dalam Fun Shooting Media Gathering, Kodaeral 9 Ambon adalah juara 1 Jenderal Luis dari Tribun Ambon dengan skor 165, diikuti juara 2 Brian dari TPRI dengan skor 71, dan juara 3 Budi Nugroho, Kepala LPP RRI Ambon, skor 55. Jenderal menerima plakat penghargaan langsung dari Komando Daerah 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Dezodi Pemungkas. Menariknya, usai penyerahan penghargaan, Laksamana Muda TNI Hanarko sempat meragukan skor tinggi yang diraih Jenderal. Komandan langsung menantang kembali di garis tembak untuk menjatuhkan 10 plakat besi. Suasana lapangan pun mendadak menegangkan. Sorakan dan dukungan dari para wartawan mengiring setiap tembakan. Satu persatu pelat besi berhasil dijatuhkan, namun pada plat terakhir, peluru terakhir meleset. Komando Daerah 9 kemudian memberikan kesempatan tambahan 1 peluru tembak, namun belum berhasil. Pelatih lalu menambah 3 peluru. Dengan sikap tenang, Jenderal Luis kembali membidik. Dentuman pistol terdengar dan plat besi terakhir langsung jatuh, disambut sorak meriah dari rekan-rekan wartawan. Momen tersebut ditutup dengan salam dan apresiasi langsung dari Komando Kodaeral 9, para pelatih, serta rekan-rekan wartawan. Diketahui pun Shooting Media Gathering merupakan bagian dari upaya Kodaeral 9 Ambon mempererat sinergi dengan insan pers. Kegiatan diawali sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dengan sambutan makan bersama, ramah tamah, dan foto bersama sebelum dilanjutkan ke sesi latihan dan lomba menembak. Ajak ini tidak hanya memperkuat kemitraan TNI dan media, tetapi juga menghadirkan sisa inspiratif dari lapangan tembak lewat debut mengejutkan Jenderal Luis yang sukses mencuri perhatian publik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Pasang magazin, letakkan senjata. Tembak, tembak. Hot. Izin persiapan 1, 2, 3. Pasang izin. Siap izin. Persiapan tembakan percobaan 3 butir. Sasaran lisan mata sapi kecil. Tembak, tembak. Hot. Pasang magazin, letakkan senjata. Tembak, tembak. Hot. Izin persiapan 1, 2, 3. Pasang izin.
Siap. Ya. Masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, keterbatasan sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP, Kota Ambon sendiri tahun 2024, pemirsa, produksi sampah harian mencapai sekitar 220 ton. Informasi lengkapnya terkait apakah sudah mendapatkan solusi, kita terhubung bersama rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan dari Anda. Ya, baik rekan Justina. Sebenarnya masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, terbatasnya sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon tahun 2024, setiap harinya Kota Ambon memproduksi sekitar 220 ton sampah. Angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut terlihat nyata di kawasan air besar RT 12 RW 17 Desa Batu Merah Kecamatan Silemau Kota Ambon. Tumpukan sampah di lokasi itu mencapai 134 ton dan harus ditangani secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Pada 12 hingga 13 Januari 2026, DLHP telah mengerahkan 18 dump truck untuk membersihkan kawasan tersebut. Di tengah persoalan sampah yang kian krusial di Kota Ambon, Polda Maluku telah mengambil langkah berbeda dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sejak Irjen Pol Dadang Hartanto menjabat sebagai Kapolda Maluku, isu kebersihan lingkungan mulai mendapat perhatian serius di internal kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Masugi menjelaskan bahwa Kapolda telah memerintahkan pembangunan lubang biopori sejak Agustus 2025. Hingga kini sebanyak 16 lubang biopori telah dibangun di lingkungan markas Polda Maluku dan 24 lubang biopori di asrama polisi kawasan Tantui. Selain pembangunan biopori, Kapolda juga memerintahkan setiap satuan kerja dan ruangan di lingkungan Polda Maluku untuk melakukan pemilahan sampah. Sampah organik dan anorganik, khususnya sampah plastik, harus dipisahkan sejak dari sumbernya. Dengan sistem tersebut, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara hanya berupa sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Sementara itu, sampah organik langsung dimasukkan ke dalam lubang biopori yang telah disiapkan. Penerapan biopori tidak hanya dilakukan di Mapolda Maluku, tetapi juga di lingkungan asrama polisi. Langkah ini dimaksudkan agar kesadaran kebersihan lingkungan tidak hanya terbatas di tempat kerja, tetapi juga menjadi kebiasaan di lingkungan tempat tinggal anggota Polri. Kedepan program biopori ini direncanakan menjadi program bersama yang akan diimplementasikan juga oleh Polres jajaran di wilayah Maluku. Namun saat ini Polda Maluku dijadikan sebagai percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas. Langkah yang diambil Polda Maluku ini diharapkan dapat menginspirasi instansi lain di Kota Ambon untuk turut mengambil peran aktif. Dengan keterlibatan seluruh pihak, penanganan sampah tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Ambon, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai informasi, biopori atau lengkapnya lubang resapan biopori (LRB) adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Teknologi sederhana ini dirancang untuk meningkatkan daya resap
air hujan ke dalam tanah sekaligus mengelola sampah organik. Istilah biopori sendiri merujuk pada pori-pori atau terowongan kecil di dalam tanah yang terbentuk secara alami oleh aktivitas organisme tanah seperti cacing, rayap, dan akar tanaman. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Mengumpulkan seluruh asbak-asbak ini di Polda itu sama-sama menyikapi terkait dengan masalah sampah. Jadi di Polda ini kemudian beliau perintahkan untuk membuat biopori. Biopori itu tujuannya adalah untuk menampung sampah-sampah organik yang makanan dan sebagainya yang bisa terurai kembali, berarti akan dibuang ditampung di biopori tersebut. Kemudian kalau di ruangan-ruangan diperintahkan sebelum untuk menyiapkan sampah. Di situ ada 3 jenis tempat sampah, sampah kering, kemudian ada biopori, plastik. Jadi nanti yang dibuang di tempat sampah umum adalah sampah yang plastik yang nantinya tentunya akan dibuang di tempat sampah di penampungan akhir dan bisa didaur ulang kembali. Jadi itu juga bukan hanya di Polda tapi juga di asrama-asrama kepolisian. Tapi ini contohnya ya sama tentu itu juga sudah diterapkan. Artinya beliau mengajak itu sama-sama kita menjaga lingkungan, karena kalau membuang sampah-sampah plastik kan pasti dapat jadi bisa didaur ulang. Sementara kalau biopori, sampah-sampah makanan yang tidak diolah, dia akan menimbulkan bau dan mungkin bisa menjadi sumber penyakit di lingkungan tersebut. Jadi itu mungkin salah satu program beliau untuk menjaga lingkungan di Polda maupun di asrama-asrama tetap bersih dan untuk kesehatan bersama. Makanya dia pakai apa nih? Serius. Tapi kalau laki-laki dia memang perhatikan. Empat, 5, 6, 7. 8-nya kan sampai di sana ada 8 lagi. Sana ya. Hijau-hijau nih. Oke, mau sana. Program makan bergizi gratis atau program MBG resmi diluncurkan di Kabupaten Seram bagian Timur SBT Maluku pada Senin tertanggal 12 Januari 2026 kemarin pemirsa, dan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bula Limumir Wailola dipusatkan di SD Negeri 6 Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait momen ini, kita sudah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, wartawan Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa
Program makanan bergizi gratis atau MBG secara resmi telah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian timur pada Senin kemarin, Tribuners. Launching ini ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Bula, Desa Limumir, dan Desa Wailola yang dipusatkan di Sekolah Dasar SD. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Seram bagian Timur Muhammad Miftah Tohar Mariwetimena bersama jajaran Forkopimda, kemudian ada juga pimpinan instansi vertikal, kemudian ada tenaga pendidik serta perwakilan Yayasan Kasih Setia Jaya selaku penyelenggara program. Di mana dalam sambutannya Wakil Bupati menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis ini merupakan investasi jangka panjang khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya anak sejak usia dini. Ia menyebutkan asupan gizi yang cukup dan seimbang menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, kemudian cerdas dan berdaya saing begitu Tribuners. Tak hanya itu, dirinya mengakui bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak di SBT sendiri masih menjadi tantangan serius oleh pihaknya. Sehingga kehadiran program makanan bergizi gratis diharapkan mampu memberikan solusi nyata khususnya bagi anak-anak sekolah begitu. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi standar kebersihan serta mutu gizi yang bakal diberikan nanti. Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup langsung oleh Bupati dengan peninjauan dapur MBG di Desa Wailola untuk memastikan kesiap sarana yang ada di dapur tersebut. Dapat kami informasikan juga rekan Justina bahwa pada tahap awal pelaksanaan program MBG ini, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Wailola, Kecamatan Bula ini langsung melayani ribuan penerima manfaat, Tribuners. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Program MBG Muhammad Nasir Anggar. Dirinya menjelaskan bahwa pada minggu pertama operasional Dapur SPPG Wailola sendiri telah menjangkau 1.307 penerima manfaat. Ia menyebut bahwa penerima manfaat program MBG tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik serta kelompok rentan 3B, yakni bayi, balita, dan ibu menyusui. Ia menegaskan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berjenjang menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional agar kualitas layanan dan mutu gizi tetap terjaga. Untuk mengembangkan ke depan, kata dia, melalui skema mitra mandiri direncanakan pembangunan 11 dapur SPPG, meskipun sebagian diantaranya masih dalam tahapan persiapan saat ini. Selain itu, pemerintah pusat melalui pendanaan APBN juga akan membangun dapur SPPG di 3 kecamatan terbenar, yakni itu di Kecamatan Tutuk Tulu, kemudian Kecamatan Siritanwida Timur, dan Kecamatan Werinama. Tak hanya itu, dapur MBG juga direncanakan akan dibangun untuk wilayah-wilayah terpencil guna untuk memastikan pemerataan layanan gizi bagi seluruh masyarakat begitu. Secara keseluruhan, Kabupaten SBT sendiri ditargetkan memiliki 59 titik SPPG Tribuners yang tersebar di 16 kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan gizi bagi anak-anak Tribuners. Demikian rekan Justin yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.
Tidak. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tidak. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tidak. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon menggelar ajang fun shooting media gathering di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 kemarin. Dalam kegiatan ini, rekan redaksi kami, wartawan Tribun Ambon, Jenderal Luis meraih juara pertama dengan skor tertinggi 165. Jenderal Luis mengaku baru pertama kali menggunakan senjata api dalam kegiatan menembak Tribuners. Untuk informasi lengkapnya, sudah dihimpun rekan kami Maula Pelu wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Di studio dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dalam ajang fun shooting media gathering yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 melahirkan kejutan besar. Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang mengaku baru pertama kali memegang senjata api justru tampil gemilang dan keluar sebagai juara satu dengan skor tertinggi 165. Kegiatan menembak berlangsung di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik hingga radio. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menggunakan pistol Sig Sauer P226 buatan Jerman serta G2 Combat produksi PT Pindad. Sebelum memasuki sesi penilaian, peserta terlebih dahulu mendapatkan pembekalan teknis hingga membidik sasaran dengan aman dan tepat. Setiap peserta memperoleh 23 peluru, terdiri dari 3 peluru percobaan dan 20 peluru penilaian. Hasil akhir menunjukkan dominasi Jenderal Luis. Dari 20 peluru penilaian, hampir seluruh tembakan tepat mengenai sasaran dengan tingkat akurasi tinggi. Jenderal Luis mengaku bahwa tak menyangka hasil tembakan mampu mengguling peserta lain yang lebih berpengalaman. Pada 10 tembakan pertama, mayoritas peluru Jenderal Luis menghantam area tengah berwarna hitam. Hanya 2 peluru yang mengenai area putih. Pada 10 tembakan berikutnya, ia berhasil menjatuhkan 2 plat besi masing-masing dengan 1 peluru. Sementara 8 peluru tersisa, seluruhnya kembali mengenai target. Dengan rincian 2 peluru di area nilai 10, 1 peluru di area nilai 9, 3 peluru di area 8, dan 2 peluru di area 7. Hasil itu yang menghantarkan meraih skor 165.
Berdasarkan hasil penilaian 3 penembak terbaik dalam Fun Shooting Media Gathering Kodaeral 9 Ambon adalah juara 1 Jenderal Luis dari Tribun Ambon dengan skor 165, diikuti juara 2 Brian dari TPRI dengan skor 71 dan juara 3 Budi Nugroho Kepala LPP RRI Ambon skor 55. Jenderal menerima plakat penghargaan langsung dari Komando Daerah 9 Ambon Laksamana Muda TNI Hanarko Dezodi Pemungkas. Menariknya, usai penyerahan penghargaan Laksamana Muda TNI Hanarko sempat meragukan skor tinggi yang diraih Jenderal. Komandan langsung menantang kembali di garis tembak untuk menjatuhkan 10 plakat besi. Suasana lapangan pun mendadak menegangkan, sorakan dan dukungan dari para wartawan mengiring setiap tembakan. Satu persatu pelat besi berhasil dijatuhkan, namun pada plat terakhir, peluru terakhir meleset. Komando Daerah 9 kemudian memberikan kesempatan tambahan 1 peluru tembak, namun belum berhasil. Pelatih lalu menambah 3 peluru dengan sikap tenang. Jenderal Luis kembali membidik. Dentuman pistol terdengar dan plat besi terakhir langsung jatuh disambut sorak meriah dari rekan-rekan wartawan. Momen tersebut ditutup dengan salam dan apresiasi langsung dari Komando Kodaeral 9, para pelatih, serta rekan-rekan wartawan. Diketahui Fun Shooting Media Gathering merupakan bagian dari upaya Kodaeral 9 Ambon mempererat sinergi dengan insan pers. Kegiatan diawali sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dengan sambutan makan bersama, ramah tamah, dan foto bersama sebelum dilanjutkan ke sesi latihan dan lomba menembak. Ajak ini tidak hanya memperkuat kemitraan TNI dan media, tetapi juga menghadirkan sisa inspiratif dari lapangan tembak lewat debut mengejutkan Jenderal Luis yang sukses mencuri perhatian publik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Pasang magazin, letakkan senjata. Tembak, tembak. Hot. Izin persiapan 1, 2, 3. Pasang izin. Siap. Izin. Persiapan tembakan percobaan 3 butir. Sasaran lisan mata sapi kecil. Tembak, tembak. Hot. Pasang magazin, letakkan senjata. Tembak, tembak. Hot. Izin persiapan 1, 2, 3. Pasang izin. Siap. Izin. Keren.
Ya. Masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, keterbatasan sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP, Kota Ambon sendiri tahun 2024, pemirsa, produksi sampah harian mencapai sekitar 220 ton. Informasi lengkapnya terkait apakah sudah mendapatkan solusi, kita terhubung bersama rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon. Rekan Jenderal Luis, silakan laporan dari Anda. Ya, baik rekan Justina, sebenarnya masalah sampah di Kota Ambon terus menjadi perhatian publik dan dinilai semakin mendesak. Tingginya volume sampah harian, terbatasnya sistem pengelolaan, serta rendahnya kesadaran memilah sampah dari sumbernya membuat persoalan ini belum menemukan solusi jangka panjang. Kota Ambon yang terdiri dari 5 kecamatan, 20 kelurahan, 20 negeri, dan 10 desa menghasilkan volume sampah yang sangat signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon tahun 2024, setiap harinya Kota Ambon memproduksi sekitar 220 ton sampah. Angka ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kondisi tersebut terlihat nyata di kawasan air besar RT 12 RW 17 Desa Batu Merah, Kecamatan Siremau, Kota Ambon. Tumpukan sampah di lokasi itu mencapai 134 ton dan harus ditangani secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon. Pada 12 hingga 13 Januari 2026, DLHP telah mengerahkan 18 dump truck untuk membersihkan kawasan tersebut. Di tengah persoalan sampah yang kian krusial di Kota Ambon, Polda Maluku telah mengambil langkah berbeda dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya. Sejak Irjen Pol Dadang Hartanto menjabat sebagai Kapolda Maluku, isu kebersihan lingkungan mulai mendapat perhatian serius di internal kepolisian. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Masugi, menjelaskan bahwa Kapolda telah memerintahkan pembangunan lubang biopori sejak Agustus 2025. Hingga kini sebanyak 16 lubang biopori telah dibangun di lingkungan markas Polda Maluku dan 24 lubang biopori di asrama polisi kawasan Tantui. Selain pembangunan biopori, Kapolda juga memerintahkan setiap satuan kerja dan ruangan di lingkungan Polda Maluku untuk melakukan pemilahan sampah. Sampah organik dan anorganik, khususnya sampah plastik, harus dipisahkan sejak dari sumbernya. Dengan sistem tersebut, sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara hanya berupa sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Sementara itu, sampah organik langsung dimasukkan ke dalam lubang biopori yang telah disiapkan. Penerapan biopori tidak hanya dilakukan di Mapolda Maluku, tetapi juga di lingkungan asrama polisi. Langkah ini dimaksudkan agar kesadaran kebersihan lingkungan tidak hanya terbatas di tempat kerja, tetapi juga menjadi kebiasaan di lingkungan tempat tinggal anggota Polri. Kedepan program biopori ini direncanakan menjadi program bersama yang akan diimplementasikan juga oleh Polres jajaran di wilayah Maluku. Namun saat ini Polda Maluku dijadikan sebagai percontohan sebelum diterapkan secara lebih luas. Langkah yang diambil Polda Maluku ini diharapkan dapat menginspirasi instansi lain di Kota Ambon untuk turut mengambil peran aktif. Dengan keterlibatan seluruh pihak, penanganan sampah tidak lagi hanya dibebankan kepada pemerintah Kota Ambon, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai informasi, biopori atau lengkapnya lubang resapan biopori (LRB) adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Teknologi sederhana ini dirancang untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sekaligus mengelola sampah organik. Istilah biopori sendiri merujuk pada pori-pori atau terowongan kecil di dalam tanah yang terbentuk secara alami oleh aktivitas organisme tanah seperti cacing, rayap, dan akar tanaman. Terima kasih, kembali kepada rekan di studio. Mengumpulkan seluruh akibat remeh di Polda itu sama-sama
menyikapi terkait dengan masalah sampah. Jadi di Polda ini kemudian beliau perintahkan untuk membuat biopori. Biopori itu tujuannya adalah untuk menampung sampah-sampah organik yang makanan dan sebagainya yang bisa terurai kembali, kemudian dia akan dibuang ditampung di biopori tersebut. Kemudian kalau di ruangan-ruangan diperintahkan sebelum untuk menyiapkan sampah. Di situ ada 3 jenis tempat sampah, sampah kering, kemudian ada biopori, plastik. Jadi nanti yang dibuang di tempat sampah umum adalah sampah-sampah yang plastik yang nantinya tentunya akan dibuang di tempat sampah di penampungan akhir dan bisa didaur ulang kembali. Jadi itu juga bukan hanya di Polda tapi juga di asrama-asrama kepolisian. Saat ini contohnya dari sama tentu itu juga sudah diterapkan. Artinya beliau mengajak itu sama-sama kita menjaga lingkungan, karena kalau membuang sampah-sampah plastik kan pasti dapat jadi bisa didaur ulang. Sementara kalau biopori, sampah-sampah makanan yang tidak diolah, dia akan menimbulkan bau dan mungkin bisa menjadi sumber penyakit dari lingkungan tersebut. Jadi itu mungkin salah satu program beliau untuk menjaga lingkungan di Polda maupun di asrama-asrama tetap bersih dan untuk kesehatan bersama. Makanya dia pakai apa? Serius. Tapi kalau laki-laki dia memang perhatikan. Itu pengen apa Lisio? Lima, 6, 7. 8-nya kan sampai di sana sudah ada 8 lagi. Oke, mau sana. Program makan bergizi gratis atau program MBG resmi diluncurkan di Kabupaten Seram bagian Timur SBT Maluku pada Senin tertanggal 12 Januari 2026 kemarin pemirsa, dan launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bula Limumir Wailola dipusatkan di SD Negeri 6 Bula, Desa Bula, Kecamatan Bula. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait momen ini kita sudah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, wartawan Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan informasi lebih lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Haliudin Ulima melaporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur bahwa program makan bergizi gratis atau MBG secara resmi telah diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur pada Senin kemarin, Tribuners. Launching ini ditandai dengan peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Bula, Desa Limumir, dan Desa Wailola yang dipusatkan di Sekolah Dasar SD
Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftahul Harumariwetimena bersama jajaran Forkopimda, kemudian ada juga pimpinan instansi vertikal, kemudian ada tenaga pendidik serta perwakilan Yayasan Kasih Setia Jaya selaku penyelenggara program. Di mana dalam sambutannya Wakil Bupati menegaskan bahwa program makanan bergizi gratis ini merupakan investasi jangka panjang khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya anak sejak usia dini. Ia menyebutkan asupan gizi yang cukup dan seimbang menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, kemudian cerdas dan berdaya saing begitu terbenar. Tak hanya itu, dirinya mengakui bahwa persoalan gizi dan kesehatan anak di SBT sendiri masih menjadi tantangan serius oleh pihaknya. Sehingga kehadiran program makanan bergizi gratis diharapkan mampu memberikan solusi nyata khususnya bagi anak-anak sekolah begitu. Ia menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, kemudian tenaga kesehatan, pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi standar kebersihan serta mutu gizi yang bakal diberikan nanti. Rangkaian kegiatan ini kemudian ditutup langsung oleh Bupati dengan peninjauan dapur MBG di Desa Wailola untuk memastikan kesiap sarana yang ada di dapur tersebut. Dapat kami informasikan juga rekan Justina bahwa pada tahap awal pelaksanaan program MBG ini, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Wailola, Kecamatan Bula ini langsung melayani ribuan penerima manfaat, benar. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah Program MBG Muhammad Nasir Anggar. Dirinya menjelaskan bahwa pada minggu pertama operasional Dapur SPPG Wailola sendiri telah menjangkau 1.307 penerima manfaat. Ia menyebut bahwa penerima manfaat program MBG tidak hanya mencakup peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik serta kelompok rentan 3B, yakni bayi, balita, dan ibu menyusui. Ia menegaskan pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan berjenjang menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional agar kualitas layanan dan mutu gizi tetap terjaga. Untuk mengembangkan ke depan, kata dia, melalui skema mitra mandiri direncanakan pembangunan 11 dapur SPPG, meskipun sebagian diantaranya masih dalam tahapan persiapan saat ini. Selain itu, pemerintah pusat melalui pendanaan APBN juga akan membangun dapur SPPG di 3 kecamatan terbenar, yakni itu di Kecamatan Tutuk Tulu, kemudian Kecamatan Siritanuida Timur, dan Kecamatan Werinama. Tak hanya itu, dapur MBG juga direncanakan akan dibangun untuk wilayah-wilayah terpencil, guna untuk memastikan pemerataan layanan gizi bagi seluruh masyarakat begitu. Secara keseluruhan Kabupaten SBT sendiri ditargetkan memiliki 59 titik SPPG terbenar yang tersebar di 16 kecamatan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemenuhan gizi bagi anak-anak terbenar. Demikian rekan Justin yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, kepala tangannya Pak, izin.
Siap. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Siap. Ya, kepala tangannya Pak, izin. Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon menggelar ajang fun shooting media gathering di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 kemarin. Dalam kegiatan ini, rekan redaksi kami, wartawan Tribun Ambon, Jenderal Luis meraih juara pertama dengan skor tertinggi 165. Jenderal Luis mengaku baru pertama kali menggunakan senjata api dalam kegiatan menembak Tribuners. Untuk informasi lengkapnya, sudah dihimpun rekan kami Maula Pelu wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Di studio dapat saya laporkan dari Ambon bahwa dalam ajang fun shooting media gathering yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 9 Ambon pada Selasa 13 Januari 2026 melahirkan kejutan besar. Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang mengaku baru pertama kali memegang senjata api justru tampil gemilang dan keluar sebagai juara satu dengan skor tertinggi 165. Kegiatan menembak berlangsung di lapangan tembak Kodaeral 9 Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon dan diikuti puluhan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik hingga radio. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menggunakan pistol Sig Sauer P226 buatan Jerman serta G2 Combat produksi PT Pindad. Sebelum memasuki sesi penilaian, peserta terlebih dahulu mendapatkan pembekalan teknis hingga membidik sasaran dengan aman dan tepat. Setiap peserta memperoleh 23 peluru, terdiri dari 3 peluru percobaan dan 20 peluru penilaian. Hasil akhir menunjukkan dominasi Jenderal Luis. Dari 20 peluru penilaian, hampir seluruh tembakan tepat mengenai sasaran dengan tingkat akurasi tinggi. Jenderal Luis mengaku bahwa tak menyangka hasil tembakan mampu mengguling peserta lain yang lebih berpengalaman. Pada 10 tembakan pertama, mayoritas peluru Jenderal Luis menghantam area tengah berwarna hitam. Hanya 2 peluru yang mengenai area putih. Pada 10 tembakan berikutnya, ia berhasil menjatuhkan 2 plat besi masing-masing dengan 1 peluru. Sementara 8 peluru tersisa, seluruhnya kembali mengenai target. Dengan rincian 2 peluru di area nilai 10, 1 peluru di area nilai 9, 3 peluru di area 8, dan 2 peluru di area 7. Hasil itu yang menghantarkan meraih skor 165. Berdasarkan hasil Download Tribun